Saya mau sharing sebuah kisah nih tentang dua orang laki-laki Bani Israel. Satu ahli surga, satu ahli neraka. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat bisa cek tuh. Salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu kisah dua laki-laki Bani Israel, yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya dua orang laki-laki Bani Israel ini sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Jadi ada 4.000 di dinar. Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa dengan harga 1.000 dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mukmin, dia bilang, "Hei, yuk ke rumah saya tunjukin rumah baru saya." Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, "Ini rumah baru?" "Ya." "Berapa kamu belinya?" 1.000 dinar. "Bagus kan?" "Bagus. "Ya udah kamu beli atau 1.000 dinar. Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual." Akhirnya laki-laki mukmin ini pulang. Malam harinya dia sholat, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, rumah yang bagus dengan harga 1.000 dinar. Maka besok saya ingin membeli itu di surga dengan cara bersedekah 1.000 dinar. Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah." Dia sedekah 1.000 dinar. Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman, nanya, "Udah beli rumah?" "Udah." "Di mana?" "Nggak dekat dengan rumah saya, jauh," kata dia. "Di mana itu?" "Di surga." "Hah? Caranya gimana?" "Sedekah." "Wah, kamu mah orangnya fanatik lah, istilahnya sok soleh lah, apalah segala macam, Pak Haji." Diledekin aja tuh. Diledekin. Taulah yang udah hijrah kan gitu ya, suka ada istilah-istilah ngeledekin. Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya. Diledekin gara-gara dia bersedekah 1.000 dinar. Sebagai ganti temannya yang membeli 1.000 dinar itu bisa beli rumah yang besar. Diledekin terus. Setelah berlalu sekian lama, kemudian laki-laki yang pertama ini yang tadi tidak beriman nikah. Istrinya tuh cantiknya luar biasa. Usianya ABG. Cantik. Setelah selesai dia lamar, nikah, pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, IO terkenal, paling terkenal di situ. IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding bukan IO ya, wedding organizer-nya Bani Israel. Kan orang Bani Israel mah orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding. Organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa, menghabiskan berapa? Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin biaya weddingnya itu berapa miliar kan suka gitu tuh. Nah dia ngumumin. Atau kalau nggak dia umumin pun orang-orang bilang, "Tahu nggak itu acaranya habis berapa?" 1.000 dinar. Habis 1.000 dinar. Dia nanya, "Ini emang habis 1.000 dinar?" "Ya, maharnya 1.000 dinar. Mahar si cewek cantik. Cewek paling cantik di kota itu aja. Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama tuh cewek. Tapi dia dapat gara-gara punya uang 1.000 dinar. Saya pernah guyon sama istri saya. Nanti kalau anak kita nikah, maharnya gak usah mahal-mahal. 2 miliar aja. 1 miliar buat dia, 1 miliar buat bapaknya. Nah, 1.000 dinar. Udah gitu dia pulang nih orang beriman. Malamnya dia tahajud, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, teman saya udah nikah, dan saya mau masih gini aja." Tuh ya, ini pedoman buat teman-teman ya. Kalau ada yang ngasih kartu undangan, tanya maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Waduh, saya pas nih 10 juta. Bilang ke Allah, "Ya Allah, sama kayak dia. Saudara saya, teman saya sudah menikah dengan mahar 1.000 dinar. Dan saya masih punya.
saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1.000 dinar. Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga ya Allah. Ini 1.000 dinarnya, sedekah 1.000 dinar. Temannya punya anak tanya pas lagi reuni SMP gitu ya. Lagi reunian tanya, kok masih sendiri aja? Enggak sendiri, cuma gak dibawa. Itu trik menjawab pertanyaan yang nyelekit tadi. Loh kok kamu sendiri? Nggak ditemenin sama si dia? Lagi nggak enak badan. Nggak dibawa katanya. Loh kok nggak dibawa? Soalnya masih di surga. Udah aja. Oh di surga gimana caranya? Sedekah 1.000 dinar. Wah lo benerannya keterlaluan lo. Udah habis-habisan dibully. Dibully habis-habisan gara-gara dia nggak melamar cewek dengan 1.000 dinar, malah pakai sedekah untuk melamar bidadari Hurul Ain. Baca surat Ar-Rahman paragraf terakhir tentang Hurul Ain. Fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Qasiratut tarf, cewek yang matanya besar tapi sayu. Matanya besar, tapi sayu. Kalau mata saya kecil, matanya besar tuh. Orang sekarang kan banyak pengen mata besar, sampai diedit dulu di berapa tuh? Aplikasi teh. Itu. Di Fotoras lah, apalah, diedit supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya. Dikasih eyeshadow, dikasih segala macam supaya matanya besar. Kenapa? Mata besar itu simbol dari kecantikan. Makanya bidadari itu bahasa Arabnya Hurul Ain, yang matanya besar. Lam yatumithunna insun qablahum walajan. Belum pernah disentuh. Disentuh doang loh ya, bukan yang lain. Cuma disentuh aja, belum pernah oleh manusia dan jin. Murni, asli, original. Belum pernah dilihat oleh siapapun, benar-benar tersimpan. Kannahunnal yakut wal marjan. Seolah-olah mereka itu adalah yakut wal marjan, mutiara yang wangi. Udah mutiara, wangi pula. Yakut wal marjan. Bukan Yakult yang diminum sehari, itu ya. Yakult beneran. Ditambah lagi nanti di ayat yang lain, fihinna khairatun hisan. Perempuan yang khairat. Khairat itu artinya banyak anak. Subur. Dan di surga itu orang berkeluarga dan beranak pinak. Sehingga seseorang ketika pengen punya anak langsung punya anak, tidak perlu 9 bulan hamil. Dan gak perlu juga sesar. Udah aja lahir. Lahir dengan cara yang Allah ciptakan, sangat indah, tidak perlu ada wahnan ala wahnin, tidak ada kepayahan demi kepayahan, lahir anak. Dan anaknya bisa pesen, request. Ya Allah, saya pengen anak laki-laki, tapi modelnya gini. Nah, bisa. Kalau di dunia kan gak bisa request, terima aja apa adanya ya. Oh gini, ternyata gak mirip. Cuma di dunia, di akhirat mah bisa request, segalanya sesuatu juga bisa request. Udah aja kayak gitu, Hurul Ain. Sehingga dia tahu, gimana pun cewek ini cantik, tidak pernah bisa mengalahkan satu Hurul Ain. Seandainya jemari Hurul Ain, jari kelingking doang, dikeluarin dari surga ke dunia, maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya Hurul Ain. Kalau Hurul Ain sempat keluar dari surga, jatuh ke bumi, kau bidadari jatuh dari langit gitu kan ya? Nah, jatuh tuh ke bumi beneran, maka nafasnya, satu kali dia bernafas, semua manusia akan mati karena tergila-gila kepada dia. Harumnya nafas Hurul Ain. Gak usah dibayangin, ntar makin gak bisa tidur. Sekedar ilustrasi doang nih. Akhirnya dia lamar tuh Hurul Ain dengan sedekah 1.000 dinar. Udah aja sih kayak gitu. Dan dia merasa, alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia. Saya lebih beruntung dari dia. Gitu matematika mukmin. Baru setelah beberapa tahun, teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun. Kebun yang sangat luas. Lalu ngajak lagi teman yang beriman, yuk ke kebun saya. Kamu udah punya kebun? Udah, datang aja.
Kamu tahu nggak nih kebun bisa beli berapa? 2.000 dinar. Kebun kurma yang sangat luas, yang di dalamnya ada mata airnya sendiri, yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya. Terus sepanjang mata memandang. Kebun kurma yang rindang, 2.000 dinar. Lalu laki-laki ini pulang lagi, ya Allah, izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu dengan 2.000 dinar. Karena saudara saya itu sudah membeli kebun di dunia. Sedekah lagi 2.000 dinar. Terus kayak gitu sampai mereka tua. Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir. Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman. Siapa yang lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai. Kalau matematikanya materi duniawi, pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung. Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya. Tapi kalau matematikanya matematika mukmin, Rabbani, maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama. Nanti setelah mereka meninggal, ini ceritanya panjang sekali dan kemudian jadi salah satu tafsir dari Al-Quran surat As-Saffat yang nanti kita baca. Di akhirat, kalau teman-teman tahu kalau kita baca tafsir itu ternyata ya, di surga itu punya jendela. Kayak rumah punya jendela. Cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya. Karena surga itu kata Nabi, ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at. Yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah, jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka. Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga menyelamatkan orang-orang di neraka, itu lewat jendela itu. Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog, itu lewat jendela itu. Bukan keluar dulu, sama-sama keluar, terus ada ruangan khusus dialog gitu, enggak. Atau pakai misalnya Skype gitu ya. Nelpon neraka pakai Skype. Keliling, lagi disiksa, aduh ada yang nelpon, bentar dulu. Kan enggak ada yang gitu ya. Ini mah pakai jendela, jadi jangan pakai imajinasi teknologi yang sekarang. Nggak ada Skype, nggak ada WhatsApp call, video call gitu. Nggak ada line, yang ada lewat jendela. Begitu dia ngelihat ke jendela, dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka. Langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka. Di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka, ngasih kayak kertas gitu. Tolong cariin yang namanya ini. Cariin. Oh ya, ini masa nggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hananataki. Penduduk malaikat neraka mah nggak kenal. Amin. Aminin atuh. Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka. Dikenal di surga insyaallah. Kalau ini mah nggak boleh heureuy. Ini serius nih mah. Udah aja ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Oh, ntar dulu nanya ke yang lain. Kenal nama ini nggak? Wah, ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin sama malaikat. Udah malaikat yang itu bawain sini gitu. Pas dibawain ternyata itu adalah laki-laki tadi yang di dunia saling bersaing dalam memperkaya diri. Satu memperkaya diri di dunia ya, satu lagi memperkaya diri di akhirat. Bro, gimana nasib lo sekarang? Waduh, saya sekarang disiksa segala macam, dia ngaku kesalahannya. Lah kamu gimana? Dulu kamu katanya beli rumah di surga, terus nikah di surga, terus beli kebun di surga, udah dapat. Wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1.000 dinar itu bukan satu istana loh bro. 1 dinar itu sekian ribu istana. Sekarang saya 1.000 dinar, bayangin aja. Gitu. Makin sakit kan ya. Makin nelangsa, makin stres. Udah di neraka stres pula, stroke lagi. Kena kejang-kejang gitu. Enggak di neraka kejang-kejang aja enggak enak. Stroke enggak enak, apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih enggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia nggak enak, ini penyakit jantungnya di neraka lebih nggak enak lagi. Ini mah imajinasi saya. Sesuai dengan di Al-Quran surat As-Saffat, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya, dunia itu. Akhirat enggak. Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia, kita bakal sering kecewa karena Allah tidak menilai dunia ini bahkan lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah ada harganya, pasti Allah nggak mau ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, nggak mau. Berhubung dunia ini tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan yang bernilai, Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar. Pakai kacamata Rabbani, cara pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita hijrah,
kita minta tolong kepada Allah urusan dunia, tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas, maka di akhirat wa ma indallahi khair. Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh. Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia, seseorang bilang wa ma indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Udah enggak jadi cemburu tuh. Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak kepengen apa yang orang punya, ada rasa iri, ada rasa cemburu, ada rasa kayak merasa orang lain lebih beruntung dari kita, saya selalu pakai mantra wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair, wa ma indallahi khair. Sehingga hilanglah rasa cemburu itu. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih baik, apa yang ada di sisi Allah lebih walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya. Wa ma indallahi khair. Udah aja senyum. Kita yang istiqomah gini-gini aja, orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu. Ya udah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Ada yang gara-gara misalnya dukun bertindak jadi nikah. Kita bertindak sendiri enggak nikah-nikah misalnya ya. Ya udah aja, wa ma indallahi khair. Dan apa yang ada di sisi Allah itu bukan hanya akhirat tetapi juga dunia. Cuman Allah tidak memberikannya dalam waktu yang segera kepada mukmin karena Allah ingin melihat dulu ketabahan, kesabaran dan keistiqomahan kita. Matematika itu coba kita pakai dalam hidup.